Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Fadila dengan NPM 2313041025 dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya akan mempraktikkan keterampilan dasar 1 membuka dan menutup pelajaran. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, apa kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Sepertinya kalian habis melakukan sesuatu ya? Kok berkeringat begitu? Iya, Bu. Kelihatan capek gitu. Iya, Bu. Habis olahraga ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada siang ini, kita doa dulu ya menurut agama masing-masing. Iya, Bu. Siapa ketua kelasnya? Saya mau. Minta tolong untuk dipimpin ya. Iya, Bu. Semua siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, mungkin Ibu akan absen dulu ya. Iya, Ibu. Jadi siapa yang hari ini tidak hadir? Intan, Ibu. Kenapa dia? Sakit. Sakit ya. Kalian udah nengokin dia belum? Belum, Ibu. Belum. Boleh. Nah, mungkin sebelum kita mulai ya, Ibu mau ngasih ice breaking nih ke kalian. Gimana tuh, Bu? Jadi ketika Ibu bilang tepuk 1, kalian tepuk 1. Ibu bilang tepuk 2, tepuk 2. Ibu bilang tepuk 3, 1, 2, 3. Tapi kalau Ibu bilang 3, kalian berarti tidak tepuk. Oke ya. Bu mulai ya. Oke, Bu. Tepuk 1, tepuk 1, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 1, 1. Kurang konsentrasi nih. Lanjut ya, lagi ya, satu kali lagi. Tepuk 2, tepuk 2, tepuk 2, 3. Satu lagi, oke. Tepuk 1, tepuk 2, 3. Hebat. Oke. Ibu rasa udah mulai konsentrasi ya kalian semua. Iya, Bu. Nah, anak-anak kalian pasti ketika melihat televisi atau menonton TV, pasti kalian pernah melihat ada iklan. Lalu dibungkus produk, pasti kalian ada slogan tuh kan? Iya. Ada poster juga di dalam tuh. Nah, siapa yang bisa menyebutkan iklan atau slogan yang kalian ingat? Saya, Bu. Apa itu? Iklan biasanya di ini sih, Bu, di Indomie. Kayak Indomie seleraku. Oh, ada lagi? Saya, Bu. Ya, Kalau saya, slogan itu, ayo rajin membaca di perpustakaan. Oh, bagus sekali. Nah, Ibu mau tanya, kenapa kalian bisa mengingat slogan ataupun iklan itu? Karena singkat gak sih, Bu, dia? Menarik, Bu. Tuh, Ibu boleh minta tolong satu orang? Ibu mau bantu Ibu? Boleh. Makasih ya. Kalian kan tadi sudah menyebutkan kenapa kalian bisa mengingat iklan atau slogan itu kan? Karena singkat kan? Nah, ternyata itu merupakan salah satu ciri dari iklan, slogan, dan poster, yaitu untuk menarik perhatian dan mudah diingat karena singkat. Iya, Bu. Jadi udah pada tahu belum kita hari ini mau mempelajari apa? Nggak tahu, Bu. Tahu, Bu. Iklan. Iklan, slogan, dan poster, Bu. Betul. Jadi kita hari ini akan belajar mengenai pengertian, ciri, dan tujuan teks dari teks iklan, slogan, dan poster. Nah, anak-anak, coba kalian bayangkan
tujuan dari teks iklan, slogan, dan poster ya. Ya Ibu. Nah, menurut kalian, coba perhatikan gambar ini. Kira-kira ini termasuk ke dalam apa? Iklan, slogan, atau poster? Iklan. Itu iklan Ibu, karena ada iklannya, karena itu bukan resep Bu. Benar sekali. Kalau yang ini? Poster. Betul Sophia. Coba kalau yang ini? Itu slogan Ibu. Betul. Berarti kalian udah bisa membedakan nih dari iklan, slogan maupun posternya. Nah, sekarang kita masuk ke materinya ya. Saya sakit perut Bu. Aduh, Saniha, kamu kenapa sakit perut? Dia mau habis makan cilok. Perlu ke kamar mandi? Atau tidak? Tidak ya. Ibu tapi bau. Tidak boleh seperti itu ya. Bu. Oke, kita lanjutin ya. Ayo. Oke, pengertian dari iklan. Iklan merupakan sebuah informasi yang mendorong dan membujuk khalayak ramai agar tertarik pada barang atau jasa yang ditawarkan. Nah, tujuan dari iklan itu tuh apa sih sebenarnya? Jadi, tujuan yang iklan ini untuk memperkenalkan suatu produk, baik barang maupun jasa kepada masyarakat, guna menarik perhatian masyarakat untuk mengenali, membeli, hingga mengkonsumsi atau menggunakan produk yang diiklankan. Jadi, iklan itu apa? Informasi yang mendorong. Membujuk, Bu. Dan Membujuk. membujuk. Nah, sekarang kita akan cari tahu ciri-ciri dari iklan. Nah, secara umum, ciri-ciri dari iklan ini bersifat informatif dan mampu menjelaskan produk serta jasa secara efektif. Nah, ciri-cirinya itu ada menggunakan bahasa yang singkat, lalu menggunakan diksi yang bersifat sugesti dan mengajak. Dan kalian ada yang tahu nggak diksi yang mengajak itu seperti apa? Ayo. Mari. Betul. Ada lagi? Gas. Ibu mau tanya. Ya. Emangnya kalau iklan itu bahasanya nggak boleh panjang-panjang ya Bu? Boleh, tetapi kurang Udah ingat ya Bu? Iya betul. Nanti kan kita yang membaca kan sulit untuk mengingatnya. Gitu ya. Dan yang ketiga itu memiliki target pasar yang jelas agar distribusi produk lebih efektif. Dan yang keempat itu dikemas secara menarik agar mendapatkan perhatian pembaca atau konsumen. Dan yang kelima itu penyampaian informasi itu secara padat, jelas dan tidak menyinggung pihak lain. Gitu ya. Nah, contoh dari iklan itu bisa kita lihat di iklan makanan, minuman, atau layanan kesehatan. Coba ada yang bisa sebutkan nggak satu contoh iklan yang kalian tahu? Baik iklan makanan, produk, Aku Bu. Ya, benar. Iklan sabun mandi katanya bikin sehat Bu. Sama bisa mencerahkan dari glowing. Betul, itu contoh iklan yang mempromosikan produk dengan bahasa persuasif ya. Lalu materi selanjutnya yaitu slogan. Nah, slogan ini merupakan sebuah kalimat yang singkat, isinya menarik, dibuat dengan mencolok dan tentunya mudah diingat oleh siapapun. Slogan ini dibuat untuk mengajak seseorang melaksanakan sesuatu. Baik itu membeli produk, menaati aturan, ataupun dengan tujuan persuasif lainnya. Nah, tujuan utamanya itu mengajak individu. Nah, ciri-cirinya dari slogan ini. Yang pertama itu terdiri dari beberapa kata yang menarik karena tujuan utamanya apa? Agar Agar mudah diingat. Betul.
supaya kita tidak membuang sampah, supaya kita membuang sampah di tempatnya. Nah, anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini nih, apa perbedaan dari iklan, slogan, dan poster? Saya mau coba. Ya, Kalau iklan itu biasanya ada di TV Bu atau media, terus isi itu lebih ke promosi gitu masih Bu. betul. Ada yang lain? Bu. Ya? Kalau slogan itu biasanya singkat, gampang diingat dan berisi ajakan. Tuh, ada yang lain? Bella? Saya Bu, Ya. kalau poster itu ada gambar dan tulisannya Bu, terus biasanya ditempel di tempat-tempat umum. Nah, bagus. Berarti kalian sudah bisa membedakan nih antara iklan, slogan, maupun poster. Iya Bu. Jadi iklan tadi kata kuncinya apa? Bujuk. Kalau slogan, Mengajak. poster, apa tadi? Bahasa singkat. Tuh, bentuknya apa? Besar. Dia, kalau poster itu memiliki gambar dan teks. Jadi perbedaan antara ketiganya itu adalah medianya ya. Nah, sekarang coba siapa yang mau menjawab untuk menyebutkan hal apa saja yang kita pelajari hari ini? Ada yang bisa jawab? Ya, Rena? Dari pembelajaran hari ini saya mengetahui bahwa iklan itu adalah memiliki tujuan untuk mendorong dan membujuk orang lain. Terus kemudian menggunakan bahasa yang singkat. Kalau slogan itu dia untuk mengajak individu agar dengan bahasa yang mudah diingat. Terus kalau poster itu dia menggunakan gambar dan teks, terus gambar besar juga dia. Betul sekali. Nah, jadi kita hari ini udah belajar nih bahwa iklan, slogan, dan poster itu merupakan teks persuasif yang berfungsi untuk mengajak orang lain. Nah, bedanya itu ada pada apa tadi? Bentuk dan Isi medianya. Nah, untuk kalian coba cari satu iklan, bisa iklan, slogan, atau poster, dan pesan apa yang ada pada iklan, slogan, atau poster itu. Sekarang ini ya. Ya, sekarang. Ibu, aku mau jawab. Ya, Bella? Aku mau contoh iklan ya Bu ya. Ya. Contoh iklan produk tolak angin. Orang minta minum tolak angin. Wah, betul sekali. Siapa lagi? Rafia, Sarena? Slogan saya mau coba Bu. Ya, Sarena. Kalau slogan itu biasanya kalau di sekolah-sekolah di dalam itu ada bacaan ilmu adalah kunci sukses Bu. Nah, betul. Rafia nih. Kayak poster ya Bu. Ya,
pitching, Intan menempatkan diri di depan kelas sehingga mudah mengendalikan perhatian siswa. Ia menggunakan kegiatan membaca dan demonstratif dengan menunjukkan contoh iklan, slogan, dan poster. Untuk mendukung pembelajaran, guru memanfaatkan media seperti gambar, papan tulis, spidol, dan model sederhana. Penggunaan media ini membuat penjelasan lebih jelas dan konkret. Dalam proses pembelajaran, Intan menggunakan pola interaktif yang bervariasi, baik guru ke siswa maupun siswa ke guru. Guru mengajukan pertanyaan dan siswa menjawab. Sebaliknya, siswa juga diberi kesempatan untuk bertanya. Pada pola interaksi ini menjadikan suasana kelas lebih aktif dan hidup. Selain itu, Intan mampu menimbulkan motivasi belajar melalui sikap hangat, antusiasme, serta memberikan pujian atas jawaban siswa. Intan membangkitkan rasa ingin tahu dengan pertanyaan romantik, misalnya tentang mengapa iklan mudah diingat, serta menghubungkan materi dengan minat siswa lewat contoh yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Intan memberikan acuan dengan menyampaikan tujuan pembelajaran secara jelas, mengemukakan langkah-langkah kegiatan, dan mengingat masalah pokok yang akan dipelajari. Intan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang membantu siswa tetap fokus. Sebelum masuk ke inti materi, Intan membuat kaitan persepsi dengan pengalaman siswa seperti iklan di televisi, slogan di sekolah, dan poster di jalan raya. Ia menjelaskan pengertian iklan, slogan, dan poster terlebih dahulu sebelum membahas ciri-ciri secara detail. Pada bagian penutup, Intan meninjau kembali pembelajaran dengan cara merangkum inti materi dan meminta siswa untuk menyebutkan kembali perbedaan iklan, slogan, dan poster. Evaluasi dilakukan secara lisan dengan memberi kesempatan kepada siswa untuk mengemukakan pendapat serta menutup dan refleksi singkat tentang hal baru yang dipelajari siswa pada hari itu. Sekian, terima kasih.